Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami insya Allah akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester praktikum dasar-dasar pemrograman untuk proyek studi kasus 1 ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sadam Mutakin dengan NIM 1207010041 dan teman saya Alia Ripayana Gipari dengan NIM 1207010003 ya. Langsung saja agar tidak ngaret waktunya, mari kita mulai presentasi ini yang dimana pendahuluan yang akan dibacakan oleh saudara Alia. Pada saudara Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Sadam. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan. Sistem yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Dalam perkembangannya, algoritma banyak dipakai di bidang komputer. Dalam matematika dan komputasi, algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Algoritma akan selalu berakhir untuk semua kondisi awal yang memenuhi kriteria. Hal ini berbeda dengan heuristik. Algoritma juga memiliki pengulangan, proses iterasi, dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai. Python adalah salah satu bahasa pemrograman dari beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C, dan lain-lain. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas. Dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya. Bahasa pemrograman Python ini menjadi umum digunakan untuk di kalangan engineer seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunak lainnya. Dalam perkuliahan praktikum dasar-dasar pemrograman, bahasa pemrograman yang diajarkan yaitu bahasa Python karena bahasa ini termasuk bahasa yang populer digunakan. Untuk mengetahui apakah bahasa Python dapat juga digunakan sebagai bahasa pembelajaran, maka akan disesuaikan dengan materi proyek yang diberikan pada ujian akhir semester ini. Nah, maka dari itu tujuan dari kita laporan ini yaitu mahasiswa dapat menuliskan algoritma menggunakan pseudocode untuk menyelesaikan studi kasus 1. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat kode Python untuk menyelesaikan studi kasus 1. Nah, sekian dari latar belakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadam. Siap, terima kasih Alia. Langsung saja ya ke dasar teori algoritma. Tentu saja algoritma tidak asing lagi ya bagi kita semua yang sedang belajar pemrograman. Algoritma yaitu merupakan suatu prosedur atau daftar langkah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Contoh dalam penerapan algoritma dapat kita temukan dalam resep makanan yang ada di majalah. Nah, setiap pekerjaan yang ada daftar langkah-langkahnya itu juga dapat dimasuk atau dikategorikan sebagai algoritma. Sedangkan program adalah algoritma yang dikodekan pada suatu sehingga bisa dijalankan mesin. Kode itulah yang sering disebut bahasa program dan mesinnya adalah komputer. Untuk menjadi program, algoritma perlu dikodekan dengan bahasa pemrograman. Nah, secara umum, tingkat bahasa pemrograman yaitu ada 3 ya. Yang pertama, bahasa tingkat rendah ialah bahasa pemrograman generasi pertama yang sangat sulit dimengerti karena menggunakan bahasa mesin yaitu 0 atau 1. Contohnya bahasa assembly. Nah, yang selanjutnya, bahasa tingkat menengah merupakan bahasa pemrograman tingkat kedua di mana bahasa yang digunakan sudah lebih mudah meski lebih bercampur dengan bahasa mesin. Contohnya bahasa C ya. Nah, yang ketiga yaitu bahasa tingkat tinggi.
ialah bahasa pemrograman generasi terbaru karena sudah mendekati bahasa manusia ya tentunya, sehingga perintahnya lebih mudah dipahami. Nah, untuk contohnya yaitu bahasa visual, Basic, Pascal, C++, Java, MATLAB, sama Octave, dan lain-lain ya. Nah, untuk materi Python akan disampaikan oleh Alia. Mangga Alia. Baik, selanjutnya Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi-paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script, meski pada praktiknya menggunakan bahasa ini lebih luas, mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Nah, selanjutnya untuk metode, silakan kepada Sadam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk metode ya, kami mengambil satu contoh ya di kasus studi 1, yaitu menentukan nilai maksimum dari suatu data. Nah, yaitu dengan menuliskan algoritma dengan cara menuliskan dalam bentuk pseudokode seperti berikut ini ya. Tentunya programnya yaitu mencari nilai maksimal atau maksimum ya. Nah, setelah itu kita menuliskan kamusnya, yaitu nilai maksimum data yang dikelompokkan menjadi integer ya. Nah, untuk di deskripsinya kita masukkan nilainya yaitu 87, 91, 91, 92, 45, 72, 75, 89, 78, sama 57 ya. Nah, itu tentu variabelnya menjadi I ya, I adalah 0 gitu. Nah, langsung ditampilkan gitu atau di print nilai maksimum mata kuliah kalkulus gitu, atau mata kuliah yang dicari nilai maksimumnya. Nah, untuk nilai maksimumnya tadi adalah nilainya yaitu 0. Nah, kita menggunakan bilangan for ya, dimana for variabelnya I yaitu in rank, I len-nya nilainya dikurangi 1 ya, dan variabel I adalah atau sama dengan I ditambah 1 ya. Nah, kita menggunakan juga if ya untuk menentukan atau menemukan nilai maksimumnya, di mana nilai I lebih dari maksimum ya, di mana maksimum adalah nilainya yaitu di variabel I yang tadi. Nah, outputnya nilai maksimum atau nilai max ya. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Alia. Mangga Alia. Ya, baik. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, setelah kita dapatkan dari metode atau cara membuat sebuah program dari menentukan nilai maksimal, nah kita bisa dapatkan nih di hasil dan pembahasan di hasilnya. Nah, di hasilnya ini kita menggunakan bahasa Python. Nah, hasil dari menuliskan algoritma dari menentukan nilai maksimum dari suatu data dapat diterjemahkan dalam bentuk bahasa program, yaitu dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kalau kita pakai di sini bahasa Python, maka hasil yang didapatkan dengan menggunakan bahasa Python dapat dilihat sebagai berikut. Nah, karena ini udah dijelaskan kan tadi pas menggunakan pseudocode atau dengan cara menuliskan algoritma menggunakan pseudocode. Nah, jadi
Jadi perbedaannya adalah ketika kita mentranslatekannya dalam bentuk bahasa Python. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan di pseudocode ini menggunakan tanda panah, sedangkan pada bahasa Python kita menggunakan sama dengan. Nah, kalau misalkan selanjutnya perbedaan lainnya untuk di pseudocode kita menggunakan output untuk menampilkan hasilnya di layar, sedangkan kalau misalkan di bahasa Python kita menggunakan bahasa print atau untuk menampilkan di layar gitu. Nah, setelah itu kita dapatkan dari algoritma yang udah kita susun menggunakan pseudocode tadi, kita dapatkan nih nilai maksimumnya yaitu 92. Nah, kita lihat nih, kita tinjau kan nilainya udah dimasukin. Kita lihat di sini bener gak kalau misalkan nilai maksimumnya itu adalah 92. Ternyata memang betul bahwa nilai maksimumnya itu adalah 92 alias itu nilai tertingginya. Jadi itu. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum dari suatu data, kita perlu menginput data berupa nilai yang sudah tersedia. Selanjutnya, kita harus menentukan judulnya yang akan kita tampilkan pada hasil. Setelah itu, kita dapat menggunakan algoritma yang telah dibuat sebelumnya untuk menentukan rumus mencari nilai maksimal dari suatu data. Sehingga di akhir kita mendapatkan hasil dari nilai maksimal tersebut dengan menampilkannya di layar. Nah, kenapa sih bahasa Python ini tuh banyak digunakan oleh kalangan untuk dalam bentuk segi akademis maupun komersial? Karena Python itu memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana yang terfokus pada kemudahan dalam penggunaan. Yang kedua, memiliki sintaks yang jelas dan mudah dipelajari. Yang ketiga, lebih cepat dan efektif karena kode Python lebih sedikit dibandingkan kode bahasa lain. Yang keempat, pemrograman ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, Mac OS, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, kode Python dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Yang keenam, bersifat dinamik dan mendukung pemrograman multiparadigma seperti pemrograman berorientasi objek dan pemrograman fungsional. Yang ketujuh, memiliki sistem pengelolaan memori otomatis. Yang kedelapan, memiliki banyak fasilitas pendukung sehingga mudah dioperasikan. Yang kesembilan, gratis meski digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, selanjutnya untuk penyampaian kesimpulan dan sekaligus penutup akan dilanjutkan oleh Sadam. Semangat Sadam. Terima kasih Alia ya, sangat luar biasa penyampaiannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya yaitu terdapat 3 cara dalam menuliskan algoritma ya. Salah satunya dengan cara menggunakan pseudocode gitu ya. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kita menuliskan pseudocode yaitu yang pertama harus ada nama programnya ya, atau judulnya, terus ada kamusnya gitu supaya memudahkan kita untuk menuliskan di deskripsi, dan yang ketiga ada deskripsinya gitu atau pembahasannya gitu. Nah, dalam bahasa Python merupakan salah satu bahasa program tingkat tinggi, di mana bahasa Python hampir sama dengan cara menuliskan algoritma menggunakan pseudocode seperti yang tadi Teh Alia jelaskan ya. Jadi menuliskan pseudocode itu hampir sama dengan menuliskan kode di Python gitu, cuma beda-beda dikit gitu. Namun terdapat perbedaannya beberapa hal seperti menggunakan tanda panah pada Python, sedangkan pada pseudocode menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, ini kebalik ya. Mohon maaf nih. Harusnya dalam pseudocode itu kita menggunakan panah gitu. Kalau misalkan di kode Python kita menggunakan sama dengan, tapi gak apa-apa ya, saya luruskan. Maklum, kita kan masih belajar gitu. Nah, dan kalau misalkan kita menuliskan atau ingin menampilkan di pseudocode, kita menggunakan output. Sedangkan kalau kita ingin menampilkan di kode Python, kita menggunakan print gitu. Nah, mungkin itu beberapa perbedaan antara menuliskan pseudocode sama menuliskan di kode Python ya. Mungkin
Mungkin itu ya penyampaian dari kita, dari Muhammad Sadam dan Alia ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati para pendengar gitu. Dan mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Kanita yang selalu membimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang kepada kami semua gitu. Akhirul kalam diakhiri dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami berdua izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.